Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan yang diambil dari surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Permasalahan hidup, tantangan hidup adalah hal yang sering manusia jumpai di dalam dunia ini. Ada orang yang bersikap takut, cemas, dan khawatir ketika menghadapinya. Oleh karena itulah hari ini kita akan belajar tentang sebuah sikap yang tepat. Ini akan menjadi tema untuk perenungan kita, yaitu sikap yang tepat dalam menghadapi tantangan hidup. Bagaimana karakteristik orang yang percaya kepada Tuhan? Paulus dengan tegas katakan ketika menghadapi berbagai macam persoalan, yaitu janganlah khawatir tentang apapun juga. Paulus mengajak untuk menghindari kecemasan dan pikiran yang mengganggu, seperti masalah kebutuhan-kebutuhan hidup, masalah kesulitan, masalah-masalah dari dalam maupun dari luar. Paulus ingin mengajak jemaat untuk janganlah khawatir. Ketika dua hal ini menguasai hidup manusia, ketika kekhawatiran menguasai kehidupan manusia, pasti manusia seringkali memiliki sikap-sikap yang tidak tepat untuk menghadapinya. Oleh karena itu, ketika orang yang takut dan khawatir sulit menikmati pemeliharaan Tuhan. Karena apa? Karena hidupnya terus dikuasai oleh kekhawatiran itu sendiri. Oleh karena itulah hari ini kita belajar tentang sikap. Sikap itu suatu hal yang penting. Sikap yang tepat itu adalah hal yang penting. Ada seorang penulis mengatakan, sikap yang tepat dapat mengubah masalah menjadi berkat. John Maxwell dalam bukunya menulis seperti ini. Orang yang sikapnya hebat akan memetik manfaat sebesar-besarnya dari hal yang buruk yang ia alami. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk memandang tantangan hidup dengan kacamata yang berbeda. Contoh, yang dahulunya mungkin kita melihat tantangan itu sebagai arena menjatuhkan hidup kita. Maka sekarang jadikanlah tantangan sebagai arena untuk mengasah hidup kita agar lebih tajam, agar lebih tangguh. Lihatlah Yusuf, bertubi-tubi ia mengalami penderitaan, dibuang oleh saudara-saudaranya, dipenjara. Namun hal itu bukanlah sebuah kebetulan. Allah sedang memproses Yusuf untuk menuju tahtanya dan menjadi berkat bagi bangsanya dan keluarganya. Tidak selamanya penderitaan itu adalah hal yang tidak memiliki tujuan dalam hidup kita. Sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak ada yang kebetulan. Ketika Allah sudah merancangkan hal yang tepat dalam hidup kita, maka Allah pun dapat menggunakan penderitaan, menggunakan permasalahan hidup untuk mempertajam hidup kita. Oleh karena itu, ubah cara pandang kita. Dengan cara pandang yang baru mengenai tantangan hidup akan menghasilkan sikap yang tepat. Sikap yang tepat akan menghasilkan kehidupan yang tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Karena apa? Karena ia tahu kemana ia harus lari dan tahu apa yang harus ia lakukan. Ketika ia sadar bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu lari kepada Tuhan. Oleh karena inilah Paulus melanjutkan kalimat setelah berkata, janganlah kamu khawatir dengan kalimat, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini adalah jawaban kunci untuk kekhawatiran, yaitu doa. Paulus sangat mengerti akan tantangan hidup. Ia mengalaminya. Filipi 4 ayat 11 mencatat hal itu. Namun pengalaman bersama Allah mengajarkan dia untuk melihat dengan cara pandang yang penuh dengan iman. Sehingga ia mampu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
Seperti yang dikatakan Daud juga di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 3. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, tempat perlalianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Inilah cara pandang yang baru dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Jangan sampai kita terlena oleh kekhawatiran. Tetapi kita mari lihat ada rancangan Tuhan yang indah di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita alami. Hal yang utama ketika tantangan hidup itu datang adalah engkau datang kepada Tuhan di dalam doa. Inilah sikap yang tepat daripada engkau harus khawatir dan takut. Seperti yang dikatakan Daud, ia tempat perlindungan, ia tempat pelarian. Kita sebagai orang yang percaya harus bisa lebih dikuasai oleh janji firman Allah dan belajar dari pengalaman hidup bersama Tuhan seperti yang Paulus alami. Oleh karena itu, jadikanlah tantangan hidup sebagai arena untuk mempertajam iman kita, untuk kita terus berpengalaman bersama Dia, dan percayalah Yesus akan memberikan kekuatan kepada kita. Milikilah sikap yang tepat sehingga kita mengalami kemenangan. Sikap pemenang akan berani melangkah seperti Daud ketika menghadapi Goliat, bukan lari dari permasalahan. Apalagi pemenang di dalam Kristus, seharusnya kita tahu siapa yang kita ikuti. Ketika kita semakin mengenal Allah kita punya cara pandang yang baru, yang sudah tidak dikuasai oleh kekhawatiran, maka dampaknya adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, nyatakanlah segala sesuatu dalam doa, karena doa setiap orang yang percaya menghasilkan damai sejahtera dan mampu untuk tetap tegak berdiri walaupun di tengah badai sekalipun, dan mampu untuk tetap berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Jangan khawatir menghadapi hidup ini. Jangan takut dengan tantangan. Gunakanlah cara pandang yang baru. Seperti Yusuf, dia berhasil untuk menjadi berkat, melewati tantangan hidupnya. Seperti Daud berhasil mengalahkan Goliat oleh karena dia percaya siapa yang dia ikuti. Seperti Paulus, dia berhasil menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa oleh karena dia percaya bahwa Allah akan menuntun hidupnya. Begitu juga dengan saya dan Bapak Ibu semuanya. Ketika engkau yakin dan percaya siapa yang kita percayai, maka engkau dan saya akan sanggup melewati segala sesuatu yang sedang terjadi di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.